Hai semuanya, Assalamualaikum. Pasti banyak banget yang suka sama brownies kukus satu ini. Ini tuh brownies kukus resep andalannya Nyonya Lim. Hasilnya tuh bener-bener super nyoklat, teksturnya juga lembut, terus buatnya juga super gampang banget. Dan pasti anti gagal. Buat yang penasaran, yuk langsung aja ke cara membuat. Pertama, di sini aku akan lelehkan 65 gram coklat batang atau DCC dan tambahkan dengan 120 ml minyak sayur. Kedua bahan ini ditim di atas air yang sudah mendidih seperti ini ya teman-teman. Usahakan menggunakan bahan yang tahan panas ya. Nah, di sini aku langsung aja ditim kayak gini dan ditim sampai nanti coklat batangnya itu meleleh ya. Oke, kalau sudah meleleh seperti ini coklatnya aku diamkan dulu hingga dingin ya. Dan ini aku sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di wadah lain masukkan 150 gram gula pasir, kemudian masukkan 4 butir telur, dan masukkan juga 1 sendok teh SP. SP-nya bisa diganti dengan ovalet atau TBM ya teman-teman. Dan ini langsung aja di mixer dengan speed rendah ke yang paling tinggi sampai nanti adonannya putih, mengental, mengembang dan berjejak ya teman-teman. Nah, untuk waktunya ini disesuaikan dengan mixer masing-masing ya, teman-teman. Tapi di sini aku kira-kira selama 9 sampai 10 menit sampai nanti adonannya mengental putih berjejak kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini sudah cukup ya, teman-teman, dan bisa dimatikan mixernya. Lalu masukkan 85 gram tepung terigu. Aku menggunakan tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Dan ini terigunya diayak ya teman-teman. Kemudian masukkan juga 35 gram coklat bubuk. Masukkan juga baking powder setengah sendok teh dan juga seperempat sendok teh vanili bubuk. Dan semua bahan kering ini diayak ya teman-teman supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Nah, kalau sudah, ini aku menggunakan mixer kembali ya teman-teman, diaduk-aduk seperti ini dulu supaya nanti tidak berhamburan ya tepungnya. Kemudian ini di mixer aja, nggak lama ya teman-teman, kurang lebih nggak sampai 1 menit. Ini sampai tercampur rata aja dengan speed yang paling rendah ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dimatikan mixernya, kemudian masukkan lelehan coklat dan minyak yang tadi kita sudah tim ya teman-teman. Nah, ini dimasukin aja semuanya, kemudian langsung aja ini kita mixer kembali dengan speed rendah aja, nggak usah terlalu lama ya teman-teman, takutnya nanti adonannya akan turun ya. Dan kalau misalkan sudah tercampur rata seperti ini, mixernya bisa dimatikan ya teman-teman. Dan kemudian untuk memastikan semua adonannya itu benar-benar tercampur rata, aku mengaduknya menggunakan spatula seperti ini, menggunakan metode aduk balik ya teman-teman, supaya adonannya itu nggak mudah turun ya. Pastikan tidak ada endapan minyak atau endapan yang lainnya di bawah adonan, supaya nanti adonannya atau bolunya itu nggak bantet ya teman-teman. Nah, untuk kekentalannya seperti ini ya. Kemudian adonannya ini dibagi dua sama rata dan disisihkan sedikit ya teman-teman untuk di bagian tengahnya nanti. Nah, untuk pembagian adonannya ini nggak aku timbang ya teman-teman, jadi aku kira-kira saja. Kalau misalkan teman-teman mau menimbangnya juga boleh banget ya. Nah, ini adonannya sudah dibagi dua sama rata. Kemudian di sini aku sudah sisihkan juga untuk bagian tengahnya ya teman-teman. Dan aku tambahkan 2 saset SKM coklat ya. Usahakan yang rasa coklat ya teman-teman supaya nanti hasilnya lebih nyoklat dan enak. Dan juga kalau misalkan teman-teman gak ada, bisa menggunakan yang warna putih ya teman-teman, atau yang rasa vanila. Kemudian ini diaduk-aduk aja sampai susu SKM-nya tercampur merata. Oke, kalau sudah di sini aku sudah menyiapkan loyang ukuran 18 kali 18 cm dan di bawahnya sudah aku alasi dengan kertas baking ya teman-teman. Kalau misalkan nggak ada kertas baking, bisa diganti dengan minyak atau diolesi dengan margarin ya teman-teman. Nah, di sini masukkan satu bagian dulu ya, yang warna yang nggak dicampur dengan SKM. Ini diratakan menggunakan spatula seperti ini supaya tidak ada udara yang mengendap.
Dan kemudian dihentak-hentakan sebentar supaya tidak ada udara yang mengendap ya. Dan kemudian langsung aja dikukus. Untuk tahap yang pertama atau lapisan yang pertama, ini aku kukus kurang lebih selama 15 menit. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk tutup pancinya dilapisi dengan kain serbet supaya uap airnya tidak menetes ke dalam bolunya ya. Kemudian kalau sudah 15 menit ini bisa dibuka tutup pancinya ya teman-teman. Kemudian masukkan lapisan yang kedua yang dikasih SKM ya teman-teman. Ini dimasukin aja semuanya, diratakan ya teman-teman, jangan lupa. Dan kalau sudah ini bisa dikukus kembali kurang lebih selama 10 menit ya teman-teman. Oh iya, untuk mengukusnya ini gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya nanti hasil browniesnya itu bagus, nggak retak gitu ya teman-teman. Dan kalau sudah 10 menit bisa dibuka kembali tutup pancinya dan kita masukkan lapisan yang terakhir ya teman-teman. Ini diratakan supaya nanti hasilnya benar-benar rata ya teman-teman dan hasilnya itu mulus. Ini nanti kita akan kukus kurang lebih selama 20 menit atau sampai browniesnya itu matang ya teman-teman. Dan jangan lupa diratakan menggunakan spatula seperti ini ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus ya. Dan ini sudah 20 menit dikukus ya teman-teman. Ini browniesnya sudah matang. Tapi kalau mau memastikan browniesnya itu sudah matang, bisa ditusuk dengan tusukan sate seperti ini. Kalau tidak ada lagi yang lengket, tandanya sudah matang dan siap diangkat. Nah, ini dia teman-teman hasil brownies kukusnya. Ini tuh bisa langsung dikeluarkan dari loyang ya teman-teman, atau juga bisa didiamkan dulu hingga dingin. Nah, kalau mau dikeluarkan dari loyang, ini bisa dibantu dengan spatula ya pinggirannya, supaya nanti memudahkan mengeluarkan dari loyangnya ya. Nah, langsung aja dikeluarkan dan ini mudah banget cara mengeluarkan dari loyangnya. Jangan lupa dibuang ya teman-teman kertas bakingnya atau kertas rotinya ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, benar-benar cantik banget. Pokoknya itu matang sempurna dan juga ini aromanya wangi, wangi coklat gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak sabaran banget pengen nyicipnya. Dan kalau mau disajikan bisa dipotong-potong sesuai selera ya teman-teman. Ini tuh recommended banget, bisa jadi ide jualan ya teman-teman. Atau juga bisa untuk isian snack box gitu dengan irisan seperti ini. Hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman. Bagian dalamnya itu seperti ini, lapisannya juga rapi ya teman-teman. Tuh teksturnya benar-benar lembut banget dan ini tuh super nyoklat. Bagian tengahnya itu enak banget teman-teman. Pokoknya nggak ada deh yang nggak suka sama brownies kukus satu ini. Kalau untuk dijual teman-teman bisa menjualnya per loyang atau per irisan kayak gini ya teman-teman. Nah ini tuh benar-benar super enak banget teman-teman, anti gagal ya. Dan pokoknya rapi banget deh ini. Tuh ini tuh rasanya enak banget, nyokat pol. Dan juga teksturnya itu super lembut banget, gak seret sama sekali di tenggorokan. Deh pokoknya ini enak banget deh, swear. Nah pokoknya anti gagal banget ya resep dari Nyonya Lim ini. Pokoknya teman-teman jangan sampai nggak nyobain resep satu ini ya, recommended banget dicoba. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga berhasil.